Selamat sore Bapak Ibu, Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini karena kemurahan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita yang dari surga ada di tempat ini. Kami percaya karena sukacita surga itulah kekuatan bagi kami. Bertahtalah di tempat ini, di atas puji-pujian kami, dan biar Engkau disenangkan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Mari katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
memuji-muji nama-Mu. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuasaanmu.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku
selamat bagimu Tuhan. Inilah Tuhan komitmen kami, supaya kami boleh terus menyembah Engkau, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi seumur hidup kami, sampai Engkau menjemput kami, sampai Engkau bertatap muka, Tuhan, face to face dengan Engkau Juru Selamat kami. Engkau yang merindukan menanti kami. Tuhan, kami pun merindu bertemu dengan Engkau. Terima kasih, kuduskan kami semua dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman kami yang luar biasa. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk, saudaraku. Kita masih berbicara tentang seri Rapture, ya. Saudaraku, saya beri gambar ini, sudah lihat di inset ujung kiri atas itu ada jam. Ini penting sekali. Jadi kita itu jangan sampai melalaikan waktu. Karena Tuhan berkata orang yang arif, bijaksana itu mempergunakan waktu. Seringkali kita lalai di situ, kita masih ada waktu untuk santai. Dan kadang-kadang itu menggoda kita, lalu kita terjerat, terpukau, terikat. Ya, padahal Tuhan sudah memberi warning, aku akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Jadi tiba-tiba, dan celakanya kalau saudaraku, apa yang Tuhan sudah memberikan satu kesempatan, itu kita justru tidak pakai kesempatan itu. Hari ini kita berbicara tentang jatah terpenuhi. Jadi mungkin kali ini dan 2 minggu lagi, waktu saya memberikan firman Tuhan, mengenai jatah ini, karena ini menentukan kita ini mau betul-betul mengejar. Kata Paulus dalam Filipi 3 dikatakan, I press on toward the goal. Jadi aku ini, press on, terus bisa mengarah kepada goal utama. Nah, ini hanya bisa kalau pikiran kita itu, saudaraku, yaitu dikuasai oleh kedatangan Tuhan. Karena itu Tuhan tidak memberikan waktu, sebab kalau dikasih waktunya tepat, saudara nanti sungguh-sungguh press on itu, ngotot itu kalau mendekati garis finish. Tapi Tuhan tidak kasih waktu, baik waktu hidup kita. Banyak orang muda-muda, mati. Jadi mereka nggak sangka, mati. Jadi kita mesti tahu, sewaktu-waktu kita dicabut kesempatan itu, dan kita mesti menghadap pengadilan Tuhan. Saudara, karena itu kita mesti tahu ada jatah yang Tuhan beri. Dan kalau jatah ini terpenuhi, maka rapture terjadi. Tidak tergantung daripada pikiranmu. Karena itu Tuhan berkata apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Jelas, kita hanya bisa mempunyai suatu spirit yang terus on, berjaga, kalau kita berdoa. Karena kata ini selalu digandeng. Berjaga dan berdoa. Karena itu kalau kita sudah merosot dalam doa kita sudah mulai kendor. Itulah tanda, saudara ini harus cepat mengubah waktu ini engkau pakai dengan baik. Ya, jadi sangat indah, kalau kita ini belajar tentang eskatologi, kedatangan Tuhan. Karena itu memicu saudara untuk selalu standby, ya. Jadi kita ini harus selalu standby,
di hadapan Tuhan. Ya, kita perlu mengetahui itu. Standby senantiasa. Nah, saudara, kita melihat mungkin terus kita bicarakan ayat ini karena ayat ini memberikan suatu timing apa yang akan terjadi. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya, sebab pada waktu tanda diberi. Jadi ada satu tanda, kode, ya, di mana waktu itu penghulu malaikat memberikan sinyal. Biasanya kalau dulu dalam perjanjian lama, itulah pakai suku sangkakala, ditiup trompet, ya. Jadi waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Kata-kata ini harus membuat kita memikir bagaimana sebenarnya yang paling rindu pertemuan ini sebetulnya bukan manusia, tapi Tuhan. Dia rindu kapan apa yang direncanakan itu, ya, bahkan itu ribuan tahun untuk menanti. Jadi Tuhan itu hatinya itu sangat menanti pertemuan dengan saleh-salehnya. Dan waktunya tatkala yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Ya, saya kasih flash di situ, yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Lalu sesudah itu yang masih tinggal, yang masih hidup di bumi, waktu dia datang sebagai pencuri itu, maka orang-orang yang masih tinggal ini akan diubah. Jadi kalau begitu tidak perlu mati. Wah, ini rahasia, kata Paulus, dulu nggak ngerti. Saleh-saleh Tuhan siapa saja nggak ngerti. Paulus yang mengerti bahwa justru ada satu kelompok istimewa. Dan kelompok istimewa itu untuk orang akhir zaman. Waktu Tuhan datang di udara. Masih hidup, langsung diubah. Tidak perlu mati. Dan Paulus berkata, aku berkata, menyatakan ini rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Kita akan diangkat bersama, lalu menyongsong Tuhan di udara. Dan untuk selama-lamanya berkumpul. Dan inilah yang digambarkan sebagai orang kalau menikah. Ya, dulu tidak kenal, lalu mendekat, lalu kumpul. Sampai apa? Sampai kematian. Tapi nanti kita kumpul dengan Tuhan bukan sampai kematian, sampai hidup selama-lamanya. Nah, waktu rapture kalau begitu ditentukan oleh ini, yaitu yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya, kapan itu? Ini pertanyaannya. Kapan yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan? Saya tuliskan, terjadi saat Tuhan memberikan kode. Tempat yang kusediakan itu penuh, full capacity. Jadi Tuhan itu sebetulnya reserve. Sama saudara kalau ada restoran yang bagus pelayanannya, itu biasanya harus reserve. Saudara tidak bisa datang mendadak, penuh.
tertutup. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan tempat reserve untuk saleh-salehnya. Nah, mari kita akan baca sebuah ayat, 3 ayat. Dan ayat ini sering dipakai untuk penghiburan waktu orang mati. Ya. Dan inilah cuplikan sebenarnya dari dialog Tuhan Yesus dengan murid-murid waktu mau berpisah. Dia mengadakan satu pernyataan yang cukup panjang. Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal. Ya, jarang Tuhan itu ngomong-ngomong dengan muridnya sampai panjang. Kenapa panjang? Sebab dia mau berpisah. Dan dia memberitahu nanti kamu akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Karena seperti aku engkau lihat, aku ditolak, aku dihina, kamu juga akan seperti itu. Jadi kita anak-anak Tuhan mesti mengerti posisi kita. Istimewa pada akhir zaman ini, orang nanti akan banyak yang murtad. Dan mereka akan menekan orang-orang yang sisa ini. Karena itu kita harus menjadi orang yang sisa. Jangan menjadi kelompok besar. Jangan kita bangga, Kristen itu paling besar. Saya berkata tidak. Nanti justru disaring sampai sedikit. Sampai yang betul-betul punya inti kekristenan. Banyak orang mengaku Kristen. Tapi hidupnya bukan Kristen. Bukan. Agamanya Kristen. Tapi hidupnya bukan menurut Kristus. Karena itu Tuhan dengan rasa haru. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia tahu bahwa murid-murid ini akan mengalami juga problem, tantangan seperti dirinya. Kalau dirinya sebagai Allah yang mengadakan mujizat yang begitu besar, masih saja ditekan, masih dihina, apalagi murid-murid. Benar tidak? Jadi kalau kita ini juga mengalami tekanan, marilah kita berseru pada Tuhan, Tuhan kuatkan hati kami. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami memandang hari yang mulia yang Tuhan siapkan. Karena itu Tuhan berkata dengan kata-kata ini, dengan hati yang terharu, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, ini adalah ucapan bukan untuk orang waktu mati saja, tapi ini justru perikop ini bicara tentang rapture. Ya. Dan Tuhan peringatkan jangan gelisah hatimu. Setelah dia ngomong ini nanti kalau sudah baca pasal 15, pasal 16, dia bicara tentang salib, tentang penderitaan. Tapi kata Tuhan jangan gelisah. Percaya. Karena justru ini yang Tuhan lihat, apakah percaya kita ini cukup punya bobot untuk bisa bertahan dalam masa yang sukar. Dan itu kita akan alami. Kenapa? Karena kita ini generasi terakhir, saya katakan. Lihat keadaan dunia sekarang ini. Kita ini pada generasi terakhir. Karena itu jangan kita gelisah. Mari kita makin merapatkan diri, suka ibadah, mendengar firman Tuhan supaya batin kita ini kuat. Ya.
Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal. Aku sudah sediakan tempat, dan kalau aku sudah siapkan semuanya untuk engkau, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Inilah namanya rapture. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kalau orang sudah mengalami rapture, maka ada yang berikut, yaitu persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Jangan sudah punya konotasi Allah kawin dengan manusia lalu pikiran seks. Keliru. Ya. Jadi ini adalah persekutuan yang permanen, yang terus. Jadi kalau orang sudah mengalami rapture, barulah mereka berhak masuk yang disebut perjamuan kawin anak domba. Dan saya melihat di sini ada satu gambar. Tuhan sudah siapkan kursi-kursi perjamuan kawin ya untuk diisi oleh orang-orang yang punya standar kasih. Ini penting. Makanya kalau saudara masih benci sama orang, masih kecewa dan sebagainya, bahkan orang yang tidak engkau senangi. Karena Tuhan berkata, cintailah musuhmu. Jadi standar yang Tuhan minta itu kasih. Ya, tapi untuk masuk ke situ, kita harus mengalami rapture lebih dulu. Ya, karena itu proses yang Tuhan inginkan membina setiap orang berdosa itu melalui proses yang cukup panjang. Prosesnya yaitu kita ini mau diangkat dalam satu proses crescendo yang progresif. Ini bukan Kristen progresif ya, saudara. Sekarang ada berita pengajaran Kristen progresif. Kalau saya berkata progresif itu bukan seperti yang diajarkan sekarang. Artinya progresif dalam arti tidak mau pakai model Kristen yang Alkitab. Kan begitu ya. Oh, pokoknya kamu baik. Tuhan Yesus bukan satu-satunya jalan untuk ke sorga. Itu Kristen progresif. Tapi istilah ya. Kita harus menjadi Kristen yang progresif memang. Tapi istilah ini dipakai salah. Ini penyesatan justru. Ya sekarang ini wah pengajaran ini mengacaukan. Apalagi anak-anak muda. Seneng. Ini loh. Yang enggak perlu. Waduh salib. Dan sebagainya, harus begini, harus begitu. Kok sulit masuk surga? Sebetulnya enggak sulit. Kalau sudah punya kasih, enggak sulit. Hidup itu apa sulit? Sulit. Kalau enggak punya kasih. Tapi waktu saudara bercinta-cintaan, problem apa saja ditembus. Karena punya kekuatan. Nah, prosesnya kita ini anak Tuhan, yaitu yang punya status pertama sebagai hamba. Nah, Tuhan ingin naikkan status itu jadi anak. Lalu naikkan lagi, jadi sahabat dan sahabat yang sampai menjadi pengantin. Ya, saudara. Jadi status yang sangat penting, satu perubahan yang sangat urgen, itu yang pertama memang. Dari hamba dosa harus berubah jadi hamba kebenaran. Ini status yang nggak bisa ditawar. Jadi kalau ada orang berkata Kristen progresif, tapi masih berbuat dosa, itu bukan Kristen progresif.
Itu pengajaran yang sangat fatal. Coba kita baca Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, yang penting itu setelah kita jadi hamba dosa diubah menjadi hamba kebenaran, mentaati pengajaran yang telah diteruskan. Dalam bahasa lain sebetulnya bukan begitu, tapi saudara itu bisa memenuhi ya apa yang sudah diajarkan itu, saudara itu seperti cetakan harus lewat di situ. Jadi kalau begitu pengajaran, perhatikan kata ini, pengajaran. Karena banyak orang Kristen itu hanya dengar Injil, tapi tidak dengar pengajaran. Nah, kalau pengajaran itu pendidikan. Dan ini banyak orang tidak mau dididik. Dengarkan apa yang dikatakan oleh yang memproklamasikan Kristen progresif. Aku rasa, aku kira, aku pikir, aku. Bukan apa firman Tuhan, tapi aku. Salah besar. Kita mesti kembali kepada ajaran yang Alkitabiah. Back to the Bible. Ya, karena itu sekarang orang kadang-kadang rasa berat kalau dengar khotbah lama itu. Pada Paulus dulu kalau khotbah panjangnya begitu rupa. Tuhan Yesus berkhotbah dari pasal 13 sampai 17. Cukup lama, berjam-jam. Ya. Nah, kita mesti berubah dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Nah, lalu kita itu nanti bisa berhak menjadi anak. Zamannya Roma, seorang anak dikatakan, itu kalau masih kecil, itu sama seperti hamba. Karena dia di bawah mentor. Baca nanti Galatia 4 ini. Dan biasanya orang-orang Roma itu biasanya nanti kalau ada namanya pengangkatan jadi anak. Jadi ditabiskan betul anak. Jadi waktu lahir, walaupun itu anak secara ya darah, tapi bukan punya status sebagai anak. Dia anak pewaris. Anak pewaris itu setelah dia cukup dewasa, akil balik. Nanti baca Galatia 4. Jadi kita anak-anak Tuhan ini proses. Ingat, kita bukan menjadi anak Tuhan yang terima wangsit lalu dapat, wah saya punya hak penuh. Tidak. Kita ini harus bergerak from faith to faith. Jadi iman kita ini mesti bertumbuh. Baru kita bisa menjadi anak pewaris. Anak kecil, dia nggak bisa jadi pewaris. Dia yang pegang cek, nggak bisa. Tetap di bawah mentor. Nah, kita jadi anak Tuhan harus menjadi sampai naik jadi anak pewaris. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, lalu kita mulai dewasa, mengerti soal hubungan yang harus permanen, konsistensi. Banyak anak jadi anak terhilang, betul nggak? Sekarang ini berapa banyak orang Kristen yang berubah karena iming-iming, dapat ini, dapat itu, ya. Menikah dengan orang kaya, udah jual kepercayaannya. Berapa banyak?
Ya. Nah, kalau kita mau menjadi pengantin Kristus, itu namanya orang yang sudah punya konsistensi. Dalam Yesaya 62 ayat 5 dikatakan, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Jelas, Tuhan yang membangun kita. Kata membangun ini itu ada konotasi anak. Membangun anak, ya, lalu menjadi suami. Kata suami itu namanya to be a master. Jadi Tuhan itu ingin jadi tuan. Ya, anak kadang-kadang tidak menurut. Tapi kalau namanya tuan itu mesti nurut. Ya, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan bergirang hati atasmu. Jadi Tuhan itu senang. Kalau saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah mulai dewasa, mengerti yang disebut kasih. Tuhan menanti saudara, semua orang Kristen yang namanya ke gereja, tapi seringkali masih hatinya itu penuh benci, penuh gejolak, ya, tidak mempunyai kasih yang sejati, kudus, ya. Kasihnya kasih baik, bukan kasih yang kudus. Hati-hati, orang baik belum tentu benar. Kita berbuat baik, tapi kita bisa berbuat nggak benar. Ya, karena itu, saya memberikan gambar ini berulang-ulang supaya saudara itu bisa ingat. Jadi ada 2 sesi kedatangan Tuhan yang disebut dalam Lukas 17, ya, bahwa ada hari-hari anak manusia di mana kamu ingin melihat, tetapi kamu tidak dapat. Nanti baca ulang. Ini sudah berapa kali saya terangkan. Supaya saudara itu ngerti, ada hari-hari. Kata hari-hari artinya bukan hari anak manusia, tapi jamak hari-hari. Apa itu hari anak manusia? Yaitu kedatangan Tuhan di udara dan kedatangan Kristus ke bumi. Beda ini. Dan ini 1 hari di mata Tuhan. Ya, jadi termasuk nanti proyek Tuhan itu nanti kalau sudah datang ini, nanti sampai dia datang lagi, menghakimi, itu ada waktu 1000 tahun. Jadi masih ada hari lagi, ya, di mana Tuhan nanti akan menghukum yang terakhir itu masih ada lagi. Jadi hari-hari anak manusia itu kita ingin lihat yang mana? Sebetulnya yang kedatangan Tuhan di udara. Karena ini tidak bisa dilihat. Ya, dan kalau ini terjadi, maka mulailah sengsara di dunia ini terjadi. Karena itu saya harap kita semua menjadi buah sulung gereja. Yaitu mereka yang diangkat lebih dulu. Kenapa? Karena mau mempercayai firman nubuat lebih dulu sebelum masa sengsara. Itu namanya buah sulung. Tapi kalau buah susulan itu cukup percaya setelah melihat. Waduh, iya benar. Terjadi. Yuk kita bertobat. Ya bisa. Bisa masuk surga, bisa, tapi harus lewat sengsara. Permulaan sengsara dan sengsara besar. Nah, cerita ini saya waktu merenungkan ini, lalu saya diingatkan Tuhan tentang perumpamaan Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 1-14. Di mana ada perumpamaan perjamuan kawin anak raja.
Dan inilah bayangan pernikahan anak domba. Persekutuan gereja dengan Yesus. Mari kita baca 2 ayat lebih dulu. Ayat 1 dan 2. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, jadi Tuhan Allah Bapa mau bikin satu perjamuan kawin anak domba untuk Yesus. Ya, dan untuk itu dipanggil orang-orang undangan. Siapa orang undangan itu? Yang pertama itulah orang Israel. Orang pilihan. Mereka diundang. Alasannya macam-macam. Kami baru beli ladang, kami ingin melihat, kami baru beli lembu 5 pasang, kami mau coba dulu. Biasa toh kalau sudah dapat mobil baru, coba dulu keluar kota. Ya. Ayo ke gereja, nanti kan bisa minggu depan. Sekarang saya coba dulu. Ya. Jadi ini bicara lagi soal waktu, betul nggak? Kalau sudah dikasih undangan itu berarti undangan itu kan, kalau pesta undangan kan tidak sampai bertahun-tahun. Apalagi zaman sekarang ya berapa jam saja. Tapi orang pilihan ini, mereka itu alasannya macam-macam. Nah inilah gambaran, sayang. Bangsa Israel ini menolak korbannya Yesus yang disediakan dalam undangan itu. Dan tolakan mereka lebih kejam. Kenapa? Waktu Yesus disalibkan oleh mereka. Padahal Pilatus saat itu sudah ingin melepas Yesus. Tapi mereka teriak, ya salibkan, salibkan. Suara mayoritas. Ingat, inilah yang disebut demokrasi. Makanya kalau kita sekarang, saya dari dulu sudah berkata, demokrasi ini baiknya kapan? Baiknya kalau semua orang itu sudah ngerti betul, punya intelek yang tinggi, bisa memilih baik, itu bisa. Tapi kalau rakyat jelata, demokrasi, anut biung, dapat duit, pindah. Betul? Nah, jadi oleh karena demokrasi inilah, suara mayoritas. Sekarang ini suara mayoritas Kristen progresif. Sebetulnya Kristen progresif ini kalau saya perhatikan itu sama dengan namanya ajaran yang namanya yang sudah beberapa abad ya. Itu sudah ada di mana semua agama dijadikan satu. Karena semua agama mengajarkan kebaikan dan semua bisa masuk surga. Ya. Itu katanya begitu. Ya, saudaraku, jadi sebagai anak Allah, Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Daniel, dia akan dipotong, cut off, jadi diputus, dibunuh. Ya, padahal Yesus sendiri bicara, undangan ini sudah siap untuk kamu nikmati. Karena itu dalam Matius 22 ayat 4 dikatakan, Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, semuanya telah tersedia. Siapa? Yesus. Yesus ini telah tersedia. Terimalah. Ya,
Tapi mereka tidak mau terima. Apa akibat dari penolakan bangsa pilihan Israel? Maka Tuhan marah, ya. Dan ini digambarkan dalam Matius 22 ayat 9 sampai 10. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ya, saya lihat di sini, siapa yang diundang sekarang? Semua dikatakan. Ya, siapa saja yang dijumpai, orang baik dan orang jahat. Perhatikan ini. Karena itu yang disebut sekarang gereja. Ini di gereja ini ada orang baik. Tapi jangan salah pikir semua orang yang datang gereja itu nggak ada yang jahat. Ayat ini berkata apa? Ada orang baik, ada orang jahat. Sama dengan perumpamaan Tuhan tentang ya jala. Menjala ikan, ada ikan baik, ada ikan yang tidak baik. Jadi di gereja itu jangan salah punya pandangan, orang gereja itu semua baik-baik. Tidak. Orang baik pun belum tentu benar. Karena itu Tuhan undang orang baik untuk apa? Untuk bertobat. Saya kirimkan WA pada orang, kamu ini harus bertobat. Loh, bertobat apa ya? Kita semua harus bertobat. Kalau perlu tiap hari bertobat. Kalau kemarin salah, ya sekarang harus bertobat. Ya, jadi gereja itu orang-orang yang dipanggil, baik orang baik maupun jahat, untuk bertobat dan untuk hidup kudus. Itu kuncinya. 1 Petrus 1 ayat 15-16 mengatakan itu. Dan itulah orang-orang yang disebut pilihan anugerah. Jadi betapa pentingnya saudara itu harus menjadi orang yang bisa masuk pilihan anugerah. Election of grace. Ya, oleh karena anugerah Tuhan. Ya, Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Iya, ini Tuhan bicara tentang Esau dan Yakob, kembar ini, dalam satu kandungan. Dan waktu belum lahir Tuhan sudah berkata bahwa yang muda yang aku pilih. Loh, kok gitu? Tuhan itu pilih kasih. Bukan. Tuhan itu tahu bahwa Yakob itu nantinya mau dengar panggilannya. Esau nantinya tidak mau dengar panggilan Tuhan. Jadi perhatikan supaya rencana Allah tentang pemilihannya berdasarkan panggilan. Nah ini bedanya dengan cara berpikir teolog ya abad yang lalu itu bikin kacau karena mereka berpikir itu otoritas Tuhan, mau pilih ini si A si B itu kuasa Tuhan. Salah. Jadi karena itu orang merasa saya sudah dipilih Tuhan pasti selamat. Apakah pasti selamat orang yang sudah dipilih? Belum tentu. Yudas juga dipilih bahkan oleh Yesus, tapi celaka. Saul juga dipilih,
celaka juga. Jadi orang pilihan itu belum tentu pasti akan selesai nanti selamat. Masih ada tahap yang berikut. Tapi yang penting ini loh, jadi rencana Allah memilih itu berdasarkan panggilannya. Dan Tuhan sudah tahu, dari sekian banyak orang yang dipanggil, itu nanti hanya sedikit yang terpilih. Ya, karena itu kata Tuhan, banyak orang dipanggil, sedikit terpilih. Sudah sedikit, lalu tidak setia lagi. Lebih sedikit lagi. Roma 11 ayat 5 mengatakan, Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan anugerah. iya, Tuhan itu akan melihat pilihan anugerah. Kepada siapa? Ini kuncinya. Hati-hati dengan fluktuasi dalam hati kita. Kita mula-mula menjadi orang yang terpilih. Tapi oleh karena fluktuasi, saudara mulai diberkati, lalu apa? Hatimu mulai mengembang, sombong. Dan inilah yang paling Tuhan benci. Ya, kata Tuhan, tinggi hati itu awal dari kejatuhan. Pasti. Kenapa orang bisa salah? Karena dalam batinnya itu ada kesombongan. Karena saudara-saudara anak-anak Tuhan hati-hati. Kalau sudah diberkati, kalau sudah menanjak, itu hati kita ini rentan dengan kesombongan. Kita mesti belajar, ini bahaya saya ini. Daging saya ini. Ya. Karena ini, kalau kita sudah mulai diberkati itu, wah kita mulai rasa kebanggaan kita. Sepertinya usaha kita, kebaikan kita. Bahkan kita harus sadar semuanya itu oleh karena anugerah. Ya. Jadi perhatikan, Allah memilih orang pilihannya bukan berdasarkan perbuatannya, latar belakangnya, bukan. Tapi berdasarkan panggilannya. Apakah dia mau bertobat? Karena itu tiap kali kalau orang sudah salah, Tuhan tetap panggil. Dan Allah berkata, Allah tidak menyesal dengan panggilannya. Tidak nyesal. Orang kalau sudah jatuh, Allah tidak lalu buang. Dia panggil lagi. Panggil untuk apa? Bertobat. Hidup kudus. Karena itu surat kepada gereja, kalau sudah baca, berapa kali dituliskan di situ? Bertobat, bertobat. Itu bukan untuk orang berdosa. Untuk orang Kristen, untuk gereja. Tapi berbuat dosa. Karena itu harus bertobat untuk hidup kudus. Supaya memperoleh anugerah kelayakan. Saudaraku, nanti kita minggu depan kami juga akan bicarakan ini. Jadi perhatikan ya, Tuhan itu menanti yang namanya jatah. Kalau jatah ini sudah dipenuhi, Roma 11 ayat 25 mengatakan, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa telah masuk. Jadi yang tadi, orang baik, orang jahat itu dipanggil, kalau sudah jatahnya sudah penuh, close, tutup. Jadi waktu Pentakosta, gereja itu mulai ditanam oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 2. Ya, Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Maka gereja mulai berkembang. Itu namanya penanaman gereja dan gereja bertumbuh. Ya, dulu hanya berapa orang, berapa gelintir orang. Hari pertama 3.000 orang bertobat. Tapi cuma 3.000.
Nah kalau sekarang di dunia berapa? Banyak orang Kristen. 2 miliar sama Katolik. Ya, itu juga percaya Yesus. Ya, tapi punya pengajaran yang macam-macam gereja ini. Karena itu terjadi seleksi. Gereja bertumbuh memang besar. Tapi nanti ada penuaian. Ya, di mana Roh Kudus itu nanti akan membawa pergi. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dikatakan, yang menghalangi antikris itu adalah gereja. Terang, gereja itu terang. Yang menghalangi gelap, siapa yang menghalangi gelap? Terang. Nah kalau yang menghalangi itu telah disingkirkan, nanti sudah baca itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ya kata disingkirkan itu artinya dibawa pergi. Dibawa pergi kemana? Ke sorga. Ya, itulah rapture. Jadi gereja nanti akan dibawa pergi. Karena itu nanti kalau buah sulung ini diangkat, terjadilah kegelapan di dunia ini. Karena itu orang-orang Kristen yang masih tinggal, mereka yang belum sungguh-sungguh, mereka nanti akan cari pendeta yang baik, nggak ada. Dan mereka harus berjuang sendiri. Karena itu saya peringatkan sekarang ini, ayo toh, mari benar-benar menguduskan diri. Kita yang harus menguduskan. Jadi kalau kok jadi orang Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nyoba itu toh, enak itu, dosa itu. Dosa itu enak apa enggak? Enak untuk daging. Ya. Kalau selingkuh itu enak enggak? Enak. Tapi ingat, itu maut. Karena itu kita mesti bertobat. Ya, dan roh ini akan membawa pergi. Ini rapture. Ya. Karena itu Roma 11 ayat 25 berkata ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jadi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, itulah gereja nanti masuk. Dikatakan sampai jumlah yang penuh. Nah kita tidak tahu ya berapa. Tuhan kasih jatah berapa. Karena itu saya andaikan jatah itu X. Maka jatah X ini Tuhan sudah canangkan untuk buah sulung gereja BSG sekian dan untuk buah susulan sekian. Ingat, ini mesti kita ngerti. Ya, jadi kapan terjadi rapture? Kalau buah sulung gereja ini sudah memenuhi takarannya. Cukup. Siapa itu PSG, buah sulung gereja? Orang-orang Kristen yang sekarang ini sudah berpakaian putih. Nggak ada noda. Karena itu Tuhan minta tidak bercacat celah. Hati-hati, kalau hidup kita ini, saudara, itu nanti 2 minggu lagi saya katakan. Waktu Tuhan kasih kesempatan ini, saudara nyeleweng 1 hari. Sudah bercacat, orang lain masuk. Tutuplah. Saudara tidak terangkat untuk jadi buah sulung. Karena orang lain akan menggantikan Anda. Ya, jadi BSG ini sudah berpakaian putih saat Tuhan datang di udara. Siapa itu buah susulan? Itu berpakaian putih setelah lewat masa sengsara. Nanti saudara baca Wahyu 7 itu. Nanti
Minggu-minggu yang akan datang saya terangkan ini. Jadi banyak orang nanti mengalami penderitaan, lalu mereka bertobat. Baik juga ya. Jadi melalui penderitaan, lalu bertobat. Nah itulah buah susulan. Jadi seperti gambar ini lagi saya kemukakan, supaya saudara ingat-ingat. Ya. Jadi buah susulan ini yang titik-titik ini dot ya lewat permulaan sengsara, lalu sengsara besar, dan melalui itu mereka baru bertobat. Karena ini syarat. Siapa yang mau masuk kerajaan sorga harus menderita karena kebenaran. Ini nggak bisa ditawar. Karena itu kita semua harus lewat jalan salib. Harus itu. Ya. Dan banyak orang nanti menjadi buah susulan. Karena sekarang tidak mau menderita. Milih nanti. Saya anjurkan saudara, lebih baik milih sekarang rela. Daripada nanti tidak rela, saudara harus menderita. Sekarang sudah rela. Mau memberikan waktu, mau memberikan keuanganmu, mau bersama-sama ya memberikan ya hati untuk pekerjaan Tuhan. Itulah buah sulung gereja. Mereka akan luput dari masa sengsara. Nah, Matius 22 ayat 10-11 berbunyi, Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin. Artinya penuh, sudah penuh. Ini jatahnya sudah terpenuhi. Terus? Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya, kapan raja itu masuk? Setelah tamu-tamu penuh. Ya, jadi raja tidak mau masuk kalau masih kosong. Jadi nanti kalau jumlahnya ini sudah terpenuhi, target kursi yang disediakan Tuhan itu sudah full, maka raja itu masuk. Ya, maka akan terjadi penghakiman. Begitu raja itu masuk, dia lalu melihat tamu-tamunya. Ternyata ada tamu yang tidak pakai pakaian putih. Apa kata raja? Ikat orang ini, buang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di situ ada kertak gigi. Jadi kalau begitu, urusan kita ini sekarang harus jaga pakaian. Pakaian apa? Pakaian kebenaranmu. Kebenaran yang kau pakai ini loh, kamu jaga. Ya, jangan sampai kotor, ada orang lain bersih menggantikan tempatmu. Karena itu Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Wah, ini celakanya kalau saudara sudah dipanggil, tapi tidak jadi orang pilihan. Karena orang lain menggantikan saudara, dan sudah nanti akan dipanggil ulang memang. Menjadi buah susulan itu orang yang dipanggil ulang. Ayo bertobatlah. Kamu belum bertobat. Kamu belum hidup kudus. Aku panggil lagi supaya bertobat dan hidup kudus. Mari kita mau ingat waktu kita. Pakailah, selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Ya, detik-detik itu penting. Waktu saudara lihat orang mau mati itu sudah nunggui. Tik, tik, tik. 1 menit berharga, betul? Mari kita perhatikan ini. Dan mari kita mau berkata, Tuhan, berilah kami roh takut akan Tuhan. Supaya kami menjaga hidup kami dengan baik, dengan benar.
Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh indah. Selamatkanlah waktuku. Selamatkanlah waktuku, detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh indah. Kalau saudara melihat medsos, anak-anak kecil SD ada yang harus cuci darah. Kenapa? Tiap hari minum, saudaraku, dikatakan teh manis yang dari botolan atau dari kotak. Itu terus tiap hari rusak. Ada yang umur baru belasan tahun kena stroke. Kenapa bisa terjadi? Makanan-makanan yang salah. Dan sekarang ini di mana-mana beredar namanya makanan produk yang sudah diubah, ya modified product. Kita tahu waktu kita ini sangat penting. Gunakan waktu. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi mari sebagai orang yang bijaksana, Tuhan teguhkan hatiku untuk bisa menolak tawaran-tawaran dosa yang menggiurkan, yang membuat kami terpeleset. Biar hati kita menjerit pada Tuhan. Tuhan, lindungi aku. Aku mau selamatkan waktuku dengan baik. Mari kita mau berdiri. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Berseru pada Tuhan. Selamatkanlah waktuku, detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh indah. Oh, selamatkanlah waktuku. Amin Tuhan. Detik-detik di dalam hidupku. Kami mau komitmen menjaga hati kami. Kami mau dekat dengan Tuhan. Ampuni kami
Jelmakan Yesus. Biar firman-Mu hidup dalam kami. Hidup sebagai Raja. Yes. Jelmakan Yesus hidup. Amin. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh indah hidup sebagai Raja. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh indah hidup sebagai Raja. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh indah. Kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Tuhan. Ya Raja kami. Beri kami roh takut akan Engkau. Ya Raja kami. Limpahi anugerah-Mu bagi kami yang lebih Tuhan. Korea sana Korea tahu. Angkat kembali anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan. Kami berseru, pulihkan Tuhan. Mari Roh Pemulih. Ya Raja kami. Yesus. Jelmakan pribadi-Mu. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Itulah permohonan kami, supaya tiap kali firman-Mu ditaburkan, firman-Mu menjelma, Engkau yang hidup dalam kami. Hidup kami bukan lagi kami, tapi Engkau Yesus. Engkau yang hidup dalam diri kami. Biar kebenaran itu menjadi nyata. Semakin nyata sifat kami berubah oleh karena Engkau hidup dalam kami. Terima kasih. Kuduskan terus anak-anak-Mu dengan firman-Mu, supaya kami layak menghadap Engkau satu kali.
dengan tidak bercacat dan bercelah. Terima kasih, nama-Mu dipuji, dibesarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.